Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sampai ayat 56. Di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan informasi tentang orang-orang yang akan datang, yang pada saat itu banyak orang yang murtad keluar dari agamanya, dan setelah banyak yang keluar murtad agamanya, Allah akan memberikan suatu kaum, yaitu kaumnya yang Allah cinta kepada kaum itu, dan kaum juga itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang punya raga, jasad, nyawa, yaitu orang yang beriman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada para kitab-kitab Allah yang diturunkan, beriman kepada para malaikat, dan beriman juga kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Dan juga orang-orang beriman itu orang yang iman adanya takdir buruk dan takdir jelek.
Man, siapa saja orangnya, yartadda minkum an dinihi, siapa saja orang yang murtad di antara kalian, yang keluar dari agamanya, tidak usah khawatir, jangan pedulikan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, biarin. Jadi banyakkan di orang yang keluar agama Islam, jangan pedulikan, biarin. Karena kenapa? Nanti Allah akan fasaufa ya'tillah, kelak Allah akan gantikan orang-orang yang seperti itu biqaumin, dengan kaum, satu kelompok orang, yuhibbuhum, yang Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernyataannya dengan niat ikhlas, ilahi anta maqsudi wardaka matlubi, ya Allah, engkaulah yang ku maksud, wardaka matlubi, keriduanmu yang kami cari, ya Allah. A'tini, berikanlah kepada kami, ya Allah, mahabbataka, kecintaan kepadamu, ya Allah, wa ma'rifataka, dan selalu ma'rifat, menyebut-nyebut namamu dalam qalbumu, ya Allah. Selalu disebutkan itu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengutus tadi suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka, dan juga mereka juga cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang keluar dari agamanya, biarin, nggak usah peduli, karena mereka sudah diberikan informasi tentang Islam, tentang umat Islam, tentang Allah, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW, tapi juga mereka tidak mau tentang informasi itu datang padanya, dan yang keluar dari agamanya, biarin, pedulikan saja. Sekarang sudah terjadi, masyaallah. Mudah-mudahan zaman ini yang disebut Allah Subhanahu wa taala ini, hari ini mudah-mudahan Allah mencintai kita, dan kita juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang difirmankan Allah 1444 tahun yang lalu. Sifat-sifatnya tentang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, azillatin 'alal mu'minin, dia sangat santun kepada orang-orang mukminin, belas asih, selalu bersaudara dengan kaum muslimin, ya. Tidak ada percekcokan. Aizzatin 'alal kafirin, tempat sebagian pada orang-orang kafir, keras terhadap orang-orang yang kafir. Itulah cinta orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ulas asik kepada saudaranya muslimin, tapi keras kepada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafun, dan dia tidak takut laumah pada orang yang selalu mencela, laim, dan orang-orang yang selalu mencela terhadap agamanya. Siapa itu yang selalu mencela? Itu orang-orang munafik, orang-orang yang sudah suka mencela agamanya. Dia takut kekuasaannya, hartanya jadi berkurang karena mengikuti Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang munafik adalah orang suka mencela agamanya sendiri. Mudah-mudahan kita tidak jauhkan dari seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nanti akan datang suatu kaum, suatu negara, mungkin sekarang ini suatu negara yang cintai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga cinta kepadanya, keras terhadap orang kafir dan ulas asih terhadap orang-orang mukmin. Dia terus berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dia takut terhadap orang-orang yang selalu mencelanya. Zalika, demikianlah fadlullah, karunia Allah, yu'tihi, yang diberikannya dengan
terjaring oleh mayyasa pada orang-orang yang Allah kehendaki. Wallah, dan Allah wasi'un, maha luas. Padilahnya padlam minallah wa luas. Karunia-Nya alim, dan maha mengetahui siapa saja yang Allah kehendaki untuk dicintai, dan juga dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menutupnya juga, Allah yang maha mengetahui semuanya. Maka oleh sebab itu, innama, dan sesungguhnya, waliyukum, dan penolong kalian di antara penolong-penolong yang ada, yaitulah Allah. Maka jadikanlah Allah sebagai penolong-penolong kalian di saat-saat kesulitan, di saat-saat tidak ada yang menolong. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong agama kita, agama Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala yaitu agama Islam. Maka sesungguhnya innama walikumullah, dan menjadikan penolong-penolong itu untuk kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak itu saja, war rasul, dan juga penolong kamu adalah Rasulmu sebagai khalifahnya di muka bumi, menunjukkan kegelapan menuju terang benderang, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak itu saja sebagai penolong kalian, Allah jelaskan walladzina amanu, dan penolong kalian adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jelaskan orang beriman ini adalah alladzina yuqimunas shalah, itu orang-orang yang senantiasa menjalankan, mendirikan sholat. Sholatnya bukan tepat waktu lagi, tapi di awal waktu dia sudah berkelas sajadah. Ketika azan berkumandang, dia sudah di tempat sajadahnya. Dia selalu mendirikan sholat, tidak pernah ketinggalan sholatnya. Sholat khususnya sholat wajib yang telah diberikan kepadanya. Kemudian orang-orang beriman juga adalah wayutuna zakah, dan yang selalu menunaikan zakat untuk memurnikan qalbunya, supaya tidak ada sifat-sifat keserakahan di hatinya, di kalbunya. Dia menebarkan kasih sayang dengan menyantuni anak-anak yatim, dan senantiasa hartanya dibagikan kepada yang berhak. Itulah ciri-ciri orang yang mukmin. Wahum raki'un, dan juga mereka selalu rukuk, selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang-orang yang sedang rukuk. Jadi itulah kata Allah Subhanahu wa taala, itulah penolong-penolong kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang yang beriman. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin bahagia di dunia dan sejahtera akhirat, jadikan Allah penolongmu, jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penolongmu, dan jadikan orang-orang beriman menjadi penolongmu. Alhamdulillah. Jadi sudah jelas Allah memberikan. Kalau ingin selamat, itu yang jadikan, jangan yang lain. Gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali, waman, dan siapa saja yatawallallahu, menjadikan Allah penolong, menjadikan dialah penolong-penolong, Allah jadikan penolong, wa rasuluhu, dan Rasul jadi penolong, walladzina amanu, dan orang-orang beriman jadi penolongmu. Fa inna hizballah, maka sesungguhnya Allah, hizballah, itulah suatu hizballah, itu suatu kaum yang selalu perkasa, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Humul ghafirun, humul ghalibun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat
kemenangan selalu di medan perangnya, di medan apapun medannya, dalam keadaan dunia selalu dia mendapat kemenangan, yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pernyataan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah turunkan, apapun yang Allah perintahkan, apapun apa yang Allah jangan laksanakan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat ya Allah. Tidak ada lagi kemampuan bagi kami, hanya kami bersifat la haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak kuasa ya Allah kecuali Kaulah yang telah memberikan kekuatan kepada kami sebagai kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu memberikan informasi ini jelas kepada kaum muslimin wal mukminat dimanapun berada. Jangan jadikan selain orang mukmin jadi penolongmu, jadi pemimpinmu dimanapun kalian berada. Ini jelas. Jangan yang lain jadikan pemimpin, hanya umat Islam dah, kaum muslimin lah yang jadi pemimpin di mana saja. Jangan ambil yang lain selain kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau selama memilih sesuatu, jadikan satu umat Islam dulu. Jangan pilih yang lain. Alhamdulillah. Ada banyak orang-orang munafik jangankan di zaman Nabi juga ada, masya Allah. Apalagi sekarang masya Allah ya. Kalau kita lihat beritanya di koran, beritanya di medsos, apalagi masya Allah, masya Allah. Pada Allah jelas, jangan jadikan pemimpin yang lain kecuali orang mukmin, orang Islam yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga senantiasa ingat semua cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. 3 ayat memang cukup untuk membukakan kita supaya kita semangat beribadah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita belajar tauhid dan nanti pelaksanaannya terserah. Jadi terserah nanti setelah informasi dapat, pilihan di antara kita mau laksanakan tidak, up to you gitu, terserah. Maka pada saat nanti kalau ada orang yang kita sudah kasih informasi tentang Islam, dia tidak mau, dan akhirnya dia murtad keluar dari agama Islam, jangan merugikan mereka gitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kehendak mereka, gak usah dipikir, gak usah dibahas gitu, karena mungkin sudah zamannya sudah. Tapi kalau sebelum jadi murtad kita tolong boleh. Tapi kalau sudah jadi ini jangan, sudah berpindah, jangan pusing-pusing lagi kita, jangan perugikan Allah Subhanahu. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Itu saja bapak-bapak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dalam manfaatnya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan di tahun baru nanti, yaitu di ayat 57. Hari ini adalah penghujung di tahun 2022. Banyak orang ketika memasuki tahun baru, malam tahun baru, hura-hura, masya Allah ya. Umat Islam tidak contohkan itu. Ketika tahun baru, sebelum akhir tahun, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tahun yang baru kita dimudahkan, dilancarkan, istiqomahkan beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon dalam doa kita, mudah-mudahan iman Islam kita tetap dilembagakan di dalam kita, jangan sampai lepas di tahun yang baru nanti. Juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon sehat dalam tahun baru nanti, agar dengan sehatnya kita dapat beribadah Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan tahun baru supaya hura-hura, tahun baru pergi kemana gitu ya. Kita makan diam di rumah aja. Kalau di sana
di kami, malam tahun baru adalah dijadikan di Samsung. Di Samsung. Mulai maghrib sudah mulai sholat maghrib, zikir, kemudian sholat yang biasa 12 rakaat, kemudian sholat isya, kemudian zikir, khotaman lagi, zikir lagi, baru selesai, baru di Samsung. Di Samsung tuh zikir sampai subuh. Orang-orang di mana, di puncak, di mana berfoto. Kita mah gini, zikir apa aja sampai subuh. Tidur dulu boleh, gitu. Nanti pada saat tahajud bangun lagi sampai subuh. Kita tetap la ilaha illallah 2023 kali sesuai dengan tahunnya. Lebih bagus lagi 2023 ditambah tahun Hijriah 1443. Jadi 367. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu aja kadang zikir itu aja. Yang lain mah enggak, kami cuma itu aja. Yang menggelegarkan tahun baru dengan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemarin sudah bahas tentang kemuliaan fadilah membaca la ilaha illallah. Jangan baca banyak-banyak la ilaha illallah, satu kali saja, satu saja dengan penuh keikhlasan. Ikhlas, kita tidak ada rasa sumpah, tidak ingin dengar, tidak ada ria, tidak iri dengki dalam hati kita. Baca zikir satu kali, jangan banyak-banyak. Itu akan diampuni dosa-dosa kecil kita sebanyak 4.000 dosa-dosa kecil kita. Lebih bagi lagi kata Rasulullah, dosa kamu akan diampuni walaupun dosa kamu sebanyak buih di lautan dengan baca la ilaha illallah. Masyaallah. Alhamdulillah. Kita mengikut saja. Coba kalau tidak ada yang kita tidak bisa ikutin, ulama yang bisa ikutin, susah. Kita mau apa? Baca buku, baca kita capek. Sudah nggak ini lagi, kita bisa ikut aja. Ikut yang sudah ikut maksudnya ulama yang sudah ikut sampai ikutnya itu pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut pada guru yang terputus kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena takut nantinya pada saat nanti guru kita saya di sini terputus, masya Allah. Nanti tanya sama Rasul, kamu dapat dari mana ilmunya? Gitu, masya Allah. Maka kalau dapat ilmu itu kita harus dapat ijazah, dapat dari informasi dari gurunya. Gurunya siapa? Gurunya sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang jadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Jadi kalau ingin memulai tahun baru ini, bagi siapa saja, usahakan yang pertama adalah tahun baru itu bangun sebelum subuh, minimal setengah jam sebelum subuh kita sudah bangun, sudah sholat. Tunggu sampai dengan setelah sholat itu sholat macam-macam sampai dengan waktu subuh. Itu aja. Satu yang pertama. Yang kedua, setelah sholat subuh sampai dengan waktu isyraq, duduk aja ngapain pokoknya terserah. Mau baca Al-Quran, mau zikir terserah sampai waktu isyraq. Yang ketiga, pada saat maghrib kita sudah duduk. Sebelum maghrib sudah duduk. Waktu maghrib, setelah maghrib. Nah setelah maghrib sampai maghrib bisa duduk lagi sampai. Mau sholat lagi boleh, mau juga gitu. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Jadi itulah kalau mau yang bertobat, itu saja lakukan kalau mau. Kalau tidak bisa, tidak kuat, ikut ya. Ikut yang sudah melaksanakan, itu yang sudah biasa. Kami sudah biasa itu gitu. Jadi jam 2 saya udah bangun, jam 2 bangun, mandi tobat. Mandi tobat pada saat mandi tobat saja. Nawaitu ghusl taubat lillahi ta'ala. Ya Allah, kami mandi tobat lillahi ta'ala. Pada saat air yang mengucap kepada kita
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairun. Ya Allah, Rabbi anzilna, berikanlah kepada kami ya Allah, anzilna mubarakan, seluruh tubuh kami ya Allah menjadi barakah. Wa anta khairul munzilin, karena engkau sebaik-baik pemberi barakah. Gitu. Pada saat kita jadi sudah mandi gitu, Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta Rabbi anzilna. Itu pertama salat sunat taubat tuh. Jadi kalau salat taubat itu, salat mandi taubat itu bukan mandi malamnya juga. Setiap kata mandi kita salat taubat. Nah itu guslal taubat lillahi ta'ala. Aku berniat mandi taubat ya Allah. Jadi kalau kita taubat, kita astagfirullahaladzim banyak permohonan pada Allah. Permohonan ya astagfirullahaladzim. Masih permohonan. Boro-boro udah diterima apa enggak, Masya Allah. Jadi mulai taubat dimulai dengan mandi. Sudah mandi taubat, baru membaca doa mandi, Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta. Baru wudunya sempurna. Jangan macam-macam. Jangan main-main wudunya. Seperti yang telah diinformasikan kemarin. Karena ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang yang beriman, ketika akan melakukan salat, waqtasilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, tanganmu, rambutmu, dan kedua kaki, dua kaki sampai dua kaki. Sudah ya dibahas waktu di surat Al-Maidah ayat 6 sudah dibahas itu. Jadi basuh, jangan kalau anak-anak kita basuh sama tangan ya, pegang tangannya. Dan bisa basuh muka sama tangan, basuh tangan, karena jangan airnya saja di sini, ini nggak dapat. Nah karena orang sekarang gitu nggak dapat ini ya. Apalagi yang kaki itu, biasa air begini aja. Itu kan bukan wudu itu mah. Membasahi sama air itu, bukan basuh. Jadi kadang airnya begini nih, keran, air nanti pegang kakinya, harus dipegang jari-jarinya. Jangan, ya, kaki kanan dulu baru kaki kiri. Itu harus pegang. Pada saat setelah sholat juga, setelah wudu, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama permohonannya 3 kalau kita wudu tuh. Yang pertama, Allahumma ja'alna tawabin, ya Allah, jadikan kami Allah orang-orang yang selalu bertobat ya Allah. Nah, tadi mandi bertobat, kemudian kita setelah wudu juga kita dimohon pada Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba-hamba yang bertobat. Yang kedua, bermohon pada saat setelah wudu itu, Allahumma ja'alna tawabin wa ja'alna minal mutahhirin, ya Allah, sucikanlah badan kami dan qalbu kami ya Allah. Tadi mandi sudah minta lagi tempat. Setelah mandi itu maka minta kepada Allah, mudah-mudahan Engkau sucikan badan kami dan juga batin kami ya Allah. Wajali min ibadikal sholihin. Yang ketiga, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah kami ya Allah hamba-hamba yang soleh. Orang-orang yang soleh senantiasa selalu dibaca ketika sholat. Makanya tadi sebelum kajian dimulai, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alaina wa ala ibadikas sholihin. Keselamatan untuk orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Selalu didoakan kita, mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh. Wudu aja sudah minta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setelah dilakukan, setelah kita umur 15 tahun sampai sekarang doa itu terus sampai ketika berumur Allah bagaimana 15 tahun waktu dulu, sekarang 50 tahun, ada 60 tahun, ada 45 tahun itu dibaca. Kok nggak pernah dapat itu ya? Jangan. Kita mah kewajiban kita berdoa. Tapi kalau Allah menghendaki, mau sekarang boleh. Tapi pasti kita akan diijabah doa kita, akan dikabul Allah SWT. Bukan sekarang, dia sekarang, nanti. Kalau nanti sampai nanti dia dijabah juga, akan dikabul doa kita. Alhamdulillah. Maka jangan lupa kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa ketika berdoa juga ingat sama Allah kalbunya. Jangan sampai berdoa Allah hati kemana-mana gitu, gundam namanya itu. Jadi kalau kita hati berdoa, kalbu kemana-mana, jadi namanya gundam. Ngomong sendiri
Ini tapi hati kemana-mana gitu. Makanya hatinya kan diam, jangan diam hatinya. Hatinya jangan diam. Ucapanlah zikir khafi. Zikir yang senantiasa terus disebut-sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di saat nanti di tahun 2023 itu kita dipanjangkan usia dunia kita dan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alhamdulillah. Kita tutup ngaji kita, mohon doanya hari ini kemarin hari Jumat saudara saya meninggal dunia, namanya Kang Pipih, sudah meninggal dunia, usianya seusia saya, sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya, diterima ihsannya, disampuni dosa dan kesalahannya, dan mudah-mudahan Allah tempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang sedang sakit hari ini, yang dirawat yang sakit maupun tempat-tempat yang lain, kita doakan mudah-mudahan mereka diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan mukjizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang saleh, hamba yang senantiasa bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantung kita dan hembusan nafas kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut namanya setiap kondisi dan setiap kali kita di mana saja berada dan dimanapun berada, kita senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita, selalu istiqamah menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah juga menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari penyakit, malapetaka dunia dan akhirat. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini seluruh cita-cita kita, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, baik menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya dengan barakah fadilah mukjizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli 'ala Muhammad wa sallim Muhammad. Rabbana Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat ودبي بينه وبينهم بالخير ربي وارحم وأنت الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم اجعلنا ديننا محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا الإسلام المسلمين وإيمانا إيمان المؤمنين والصلاة رسول المرسلين والنية المخلصين والذنوب المستغفرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum, mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salat